Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Hirzi Al-Akbar dengan NIM 2020021195 dengan program studi manajemen dengan mata kuliah manajemen hubungan industrial. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama, tantangan sumber daya manusia. Yang pertama ada perubahan teknologi. Teknologi yang berkembang pesat menuntut sumber daya manusia untuk terus beradaptasi dan menguasai keterampilan baru. Yang kedua, persaingan global. Perusahaan harus bersaing dengan perusahaan lain di tingkat global, sehingga sumber daya harus memiliki kompetensi yang tinggi. 3. Keterbatasan sumber daya. Perusahaan terkadang menghadapi keterbatasan sumber daya seperti dana dan infrastruktur yang dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, motivasi karyawan. Meningkatkan motivasi karyawan agar mereka merasa dihargai dan terdorong untuk memberikan kinerja yang baik. Selanjutnya ada strategi rekrutmen dan seleksi. Identifikasi kebutuhan. Tentukan kebutuhan sumber daya manusia yang spesifik dan sesuai dengan strategi perusahaan. Sumber rekrutmen. Manfaatkan berbagai sumber rekrutmen seperti platform online, lembaga pendidikan, dan jaringan profesional. Proses seleksi. Gunakan metode seleksi yang efektif dan objektif untuk memilih kandidat yang kompeten dan sesuai dengan budaya perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi karyawan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, evaluasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil penilaian kinerja, target perusahaan, dan tren industri. Yang kedua, pengembangan program, desain program pelatihan, dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan mendukung tujuan perusahaan. Yang ketiga, evaluasi dan pemantauan. Evaluasi efektivitas program pengembangan dengan mengukur dampaknya terhadap kinerja karyawan dan pencapaian target perusahaan. Selanjutnya, sistem manajemen kinerja. Nah, pertama ada penilaian kinerja. Lakukan penilaian kinerja secara berkala dan objektif. Menggunakan metode yang relevan dan transparan. Yang kedua, umpan balik. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan, baik positif maupun negatif, untuk membantu mereka berkembang. Yang ketiga, pengembangan rencana. Bantu karyawan dalam mengembangkan rencana pengembangan diri, meningkatkan kinerja, dan mencapai target. Selanjutnya ada kompensasi dan benefit. Gaji. Sesuaikan gaji dengan standar industri dan tingkat kinerja karyawan. Ada bonus. Berikan bonus kepada karyawan berdasarkan pencapaian target dan kinerja yang baik. Selanjutnya ada asuransi. Tawarkan asuransi kesehatan dan jiwa untuk menjamin kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada cuti. Berikan hak cuti tahunan dan cuti sakit yang memadai untuk menjamin keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Membangun budaya perusahaan. Kerja sama tim. Dorong budaya kerja sama tim yang kuat dan saling mendukung. Komunikasi yang efektif. Pastikan komunikasi yang terbuka
dan transparan di seluruh tingkatan organisasi. Kepemimpinan yang inspiratif memiliki pemimpin yang mampu memotivasi dan menginspirasi karyawan. Inovasi dorong karyawan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah. Kesimpulan dan rekomendasi dari saya, manajemen sumber daya manusia yang efektif merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Rekomendasi terus beradaptasi dengan berkembangnya teknologi, fokus pada pengembangan kompetensi karyawan, dan membangun budaya organisasi yang positif. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.